Jadi dulu tuh mataku membesar dan warnanya biru gitu Kak. Kan itu setiap kali tuh harus dibersihin gitu loh Kak. Jadi matanya tuh harus diambil terus dicuci. Aku gak suka sekolah karena aku gak punya gak ada temen. Tiap jalan tuh diledekin. Waktu itu duduk di tempat umum gitu loh. Waktu duduk sendiri langsung pada pergi. Iya kayak pernah waktu kelas 6 SD tuh coba buat bunuh diri. Jadi gini ya. Jadi kosong gitu loh Kak. Benar-benar. Halo guys, welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini kedatangan tamu yang istimewa juga karena dia dari Semarang ya Kak. Kak Gina. Halo. Ternyata kirain tinggal di Jakarta, ternyata di mana Kak? Di Semarang. Di Semarang ya. Tinggal di Semarang. Oke. Kak Gina sekarang lagi sibuk apa nih? Sibuk skripsian aja sih, ngurus skripsi sama kuliah aja kayak gitu. Tapi kadang juga ngonten juga sih. Oke. Kemarin sempat ada video yang viral juga di TikTok karena memiliki perbedaan ya. Cuma memiliki mata satu, benar ya? Iya. Mungkin sebelum kita lebih lanjut lagi bisa VT-nya bisa keluarin. Karena aku juga belum nonton sih. Oke. Rasa mlebu piye? Piye sih? Gimana masukin? Pengen kasih. Piye sih? Masuk. Yeay, berhasil. Wow. Oke Kak Gina, sebelumnya sorry nih, cuman punya mata satu memang sebelumnya ada penyakit ya? Ya jadi itu aku salah satu pengguna protesa mata yaitu mata palsu kayak gitu, dan aku mengidap penyakit glaukoma sejak lahir gitu. Jadi kan glaukoma tuh ada banyak banget ya Kak. Ada glaukoma sudut pendek gitu, terus ada glaukoma kongenital, dan aku salah satu pengidap glaukoma kongenital primer. Dimana tuh ada tekanan bola mata yang berlebih yang menyebabkan ditandai dengan ini loh, tekanan bola mata aku. Terus ada pelebaran sklera yang menyebabkan mata aku tuh membesar. Jadi dulu tuh mata aku membesar dan warnanya biru gitu Kak. Itu lama banget, dan satunya memang beda gitu. Itu aku bertahan sampai 17 tahun dan akhirnya 17 tahun dan aku memutuskan untuk pengangkatan bola mata. Jadi bola mata aku yang gede itu, yang biru itu diangkat, dan aku memutuskan untuk memakai protesa mata kayak gitu. Katanya sadarnya semenjak beranjak dewasa ya? Baru sadar. Baru kayak ngerasa oke, aku beranikan memutuskan untuk operasi kayak gitu. Oh, tapi taunya sebenarnya udah lama. Jadi emang udah sakit. Udah buta dari lahir berarti ya. Jadi aku tuh ada melakukan operasi mata pertama kali itu tuh umur 9 bulan. 9 bulan waktu lahir kayak gitu. Nah, itu karena matanya tuh semakin membesar itu waktu bayi. Gede, dan itu operasi pertama itu cuman buat mata itu nggak semakin membesar dan nggak keluar kayak gitu. Dan mata aku ya emang aku bertahan dengan bola mata yang gede yang warna biru gitu. Itu terus waktu kecil tuh mau dioperasi pengangkatan bola mata tuh resiko banget gitu loh Kak. Jadi ya udah, orang tua aku tuh nyadarkan aku dan menguatkan aku untuk ya udah nerima aja apa yang dikasih Allah gitu. Jadi orang tua aku tuh ngerasa ya you're special gitu, gak perlu iri sama orang lain, gak perlu minder gitu. Dan aku dari kecil pun yang ngerasa oke, aku udah cukup kok gitu. Jadi gak perlu kayak gimana ya, kayak aku beda banget, mataku gede, sering diledekin bla bla bla, dan aku ngerasa ya it's okay gitu, emang aku kayak gini gitu. Dan akhirnya waktu umur 17 tahun kayak gitu, sebenarnya tiap bulan pun aku udah ke dokter, udah selalu check up gitu loh waktu kalau misalnya tiap bulannya, dan dokter menyarankan coba deh diangkat aja bola matanya pakai protesa. Dan aku nggak waro itu, kayak ya udah emang kenapa aku emang seperti ini gitu loh, toh nggak, ya aku masih takut sih sebenarnya
masih takut buat operasi. Dan akhirnya waktu di sekolah, waktu kelas 2 SMA, itu tuh ada dokter dari luar buat cek rutin gitu loh. Terus dia bilang, "Kak, itu matanya kenapa? Kok ngerasa beda kan?" Terus aku bilang, "Itu aku glaukoma, Dok. Coba deh diangkat bola matanya biar lebih pede dan lebih nyaman gitu." Karena sebelumnya tuh mata aku tuh keluar air mata terus gitu loh. Jadi netes terus. Jadi kayak netes kayak nangis tapi cuma satu mata. Padahal itu pegel banget, bener-bener sering pegel. Dan dokter tuh nyaranin coba deh angkat aja bola matanya. Toh itu juga udah gak berfungsi, sama-sama buta juga, udah gak bisa ngelihat. Jadi lebih pede, lebih nyaman kalau pakai protesa aja. Dan akhirnya aku mantep gitu loh, karena ada yang kayak teman-teman nggak apa-apa gini, nggak apa-apa. Supportnya juga dari teman-teman juga luar biasa. Teman-teman juga support, bukan berarti pengen merubah ciptaan Tuhan atau apa, tapi buat kesehatan sendiri gitu loh. Buat lebih nyaman juga kan pastinya. Lebih nyaman juga gitu dan lebih enak dipandang juga gitu loh. Dan akhirnya aku memutuskan untuk operasi bola mata kayak gitu. Untuk operasinya itu kalau betul prosesnya itu berapa lama sih? Itu aku jadi lebih lama kayak recovery-nya gitu loh, Kak. Karena kan diperban gitu, cuma satu diperban gitu dan ngeluarin darah terus kan, karena itu kan bola matanya diambil, bener-bener diambil. Aku juga nggak kebayang gitu loh, kok aku seberani itu. Jadi kayak diambil bola matanya dan akhirnya memakai protesa. Tadinya juga aku nggak berani gitu loh buat lihat mataku sendiri terus, kan itu setiap kali tuh harus dibersihin gitu loh, Kak. Jadi matanya tuh harus diambil terus dicuci. Nah tadinya aku nggak paham dan aku setakut itu, setakut kayak tadinya kan ada matanya terus nggak ada kan, kita harus nyuci sendiri, gimana cara nyuci gitu kan. Tadinya keluar air ini loh, biasanya kan keluar air mata, ini keluar darah. Iya tadinya kan keluar air mata, ini keluar darah, panik dong. Terus waktu ke dokter dibilangnya dibuka aja, itu harus dicuci. Kaget gimana mau nyuci dok, gimana ya cara mengeluarkannya? Iya kan dokter cuma bilang ya itu tinggal dicopot terus dicuci mbak. Terus kayak gitu ngomongnya kan, terus aku kayak gimana mau dicuci dok gitu. Karena belum ada pengalaman buat nyuci mata juga, kirain cuci mata tuh keluar gitu kan. Ini cuci mata ya bener-bener dicuci. Dan akhirnya aku takut awal-awal tuh dicuciin sama perawat di situ. Jadi aku tiap kali sebulan sekali tuh harus ke rumah sakit buat cuci matanya gitu sih, karena aku takut. Dan setelah setahun 2 tahun gitu kan itu kan ke dokter terus kalau mau cuci mata. Suatu ketika tuh aku lagi skincarean malam-malam kan, nggak tahu kayak gimana matanya copot tiba-tiba. Kaget gak sih, kayak gelinding gitu sih, kayak gelinding. Iya gelinding, kaget. Mataku kemana, cari dong, cari matanya tuh ternyata di kolong. Tapi setelah diangkat berarti kan kosong kan. Nah terus waktu pemasangannya itu bukan nggak secara kakaknya nggak masang sendiri, maksudnya nggak diajarin gitu? Ya awalnya diajarin sih, kayak waktu cuci matanya tuh loh diajarin, ini tinggal diginiin kok, dicopot aja terus masangnya kayak gini. Tapi akunya yang takut gitu loh, karena ngelihat matanya udah kosong. Tapi sebelum itu bakal tahu nggak kalau ternyata memang ada mata palsu? Ada, ya ngerti. Memang udah tahu gitu. Ngerti sih. Tapi ya yang akunya ya udah sih, lihat aja ntar gitu loh. Jadi nggak ngerti, kayak misalnya ya harus memang belajar, tapi aku yang masih takut. Terus aku nyuruh mamaku, papaku, dia juga takut juga. Iya kayak aduh gimana, lebih baik ke RS aja lah gitu. Jadi dari awal memang yang pasangin dari rumah sakitnya gitu? Dari rumah sakitnya, jadi semuanya tuh rumah sakitnya lah gitu. Aku terima jadi aja gitu. Nah waktu insiden jatuh, matanya yang gimana mau gak mau kan harus dipasang sendiri kan. Nah akhirnya belajar hanya bisa gitu ya, walaupun agak lama gitu kan, harus nyesuaiin, masukin gitu. Itu kan itu cucinya berapa kali? Sebulan sekali? Itu sebulan sekali sih, karena kalau dicopot tiap kali itu juga gak baik ya Kak, bisa ngerusak rongga mata gitu loh. Jadi, tapi selama ini ketakutannya apa sih? Takut misalkan, karena kan kalau dilihat dari nggak tetap goyang kan dua-duanya? Iya tetap goyang, agak sama, bisa ngelirik juga, bisa kedip juga sih. Berarti yang dirasain tuh tetap kosong aja gitu, satu aja? Iya ya, kayak punya mata satu aja gitu Kak. Jadi kayak misalkan kita tutup aja gini. Iya, ya kan rasanya seperti itu. Iya, tetap buta, tetap enggak enggak mengembalikan kita, tapi kita bisa mengembalikan kepercayaan diri kita aja gitu sih. Aku kepo nih,
mata palsu itu buatan dari rumah sakitnya udah menyediakan atau harus dari luar negeri kah? Oh, jadi waktu pertama kali itu emang udah di custom dari rumah sakitnya gitu loh. Dulu aku nggak tahu kalau matanya tuh bisa di custom sama kayak kanannya gitu loh. Okay. Waktu pertama kali itu aku udah dikasih sama orang sama pihak rumah sakitnya gitu loh. Jadi beda. Aku bawa ini kalau bisa dilihat. Jadi kayak gini. Ini pertama kali tuh. Jadi kayak gini. Oh, bukan bulat. Enggak, jadi kayak gini, kayak mangkok gitu ya. Jadi langsung dimasukin. Ini pertama kali sih aku punya mata palsu kayak gini. Dan beda banget sama yang sebelah. Dan ini emang harus diganti tiap 5 tahun sekali. Dan ini aku baru banget ganti. Dan itu aku ganti di Menteng sih, deket sini. Nggak, jadi ini sebenarnya bukan bentuknya bulat gitu. Enggak. Jadi memang asli putih aja, terus dimasukin. Gini, jadi kayak gini sih, keras gitu loh. Nggak, itu sama kan sama yang sekarang terpasang? Beda dong. Kayak warnanya. Terus ini tuh bisa di custom sama hampir mirip mata kanan aku. Terus ini tuh beda Kak. Kayak apa ya? Oh, kayak ini yang soket baru. matanya. Ini yang baru. Enggak, yang baru yang dipakai. Oh, yang baru yang dipakai. Jadi kalau misalnya aku pakai lagi udah beda. Kayak apa ya? Nggak sesuai dengan rongga mata aku gitu loh. Gitu. Itu sih. Kirain satu ini gitu maksudnya. Bentuknya kan besar ya. Dikiranya bulat gitu ya. Ini ada permintaan juga dari tim. Boleh gak sih dipraktekin cara lepas bola mata palsunya? Bisa kok. Bisa minta tisu gak ya? Sebenarnya tadi aku juga yang bener aja nih gitu kan. Gak enak lah kan gimana ternyata. Tapi kata kakaknya mungkin tadi udah ngobrol juga di depan gitu ya, gak apa-apa. Karena biar bisa tahu gimana sih cara ngelepasnya terus masangnya gitu. Dan mungkin sebenarnya tuh banyak banget orang yang sama kayak aku. Aku tuh bikin konten kayak gitu tuh sebenarnya nggak minta belas kasihan gitu loh Kak. Tadinya tuh emang aku tuh bikin video tuh cinematic video tadinya loh. Jadi aku tuh nggak suka kalau aku tuh lihat kekurangan aku. Aku nggak mau tuh orang-orang tuh ngasihanin aku gitu. Dilihat berbeda lah ya. Jadi kayak nggak suka dan akhirnya waktu bikin cinematic video ada yang waru gitu loh. Kok beda yang matanya ya? Kok beda banget? Ada kalau sekelibas nggak kelihatan. Iya kan, tapi kayak kok beda. Makanya aku beda ya, aku liatin aja. Iya emang kayak gini kok, aku cuma punya satu mata. Nah kayak gitu. Dan akhirnya banyak banget yang respect. Dan ternyata banyak teman-teman seperjuangan aku gitu loh. Jadi aku kayak ngerasa ternyata gue gak sendiri gitu. Ternyata banyak banget yang seperjuangan. Dan apa ya, banyak yang gak percaya diri gitu. Jadi aku ngajak kalian tuh, ayolah aku aja bisa gitu. Aku aja percaya diri ya. Nggak perlu iri, nggak perlu dengki, dan nggak perlu minder sama orang lain gitu sih. Justru kita tuh spesial ya kan, kayak gitu. Boleh aku liatin ya? Ini kameranya di mana? Sini. Oke. Tahu nggak sih? Wait. Tapi kayak ada kaca nggak ya Kak? Aku pengen. Kaca aja. Pakai HP. Handphone aja. Gimana? Gini Kak. Wait. Begini aja. Jadi di bawahnya gitu ditekan, dia bisa. Jadi gini ya. Jadi kosong gitu loh Kak. Benar-benar. Gak apa-apa. Dan ini bedanya. Nah beda banget kan. Enggak, jadi yang ini kakak baru ambil di Jakarta gitu? Iya, yang ini custom. Jadi dia disesuaikan dengan mata aku. Kalau ini dari pabriknya, langsung dikasih nih buat lo gitu. Oke. Jadi nggak sesuai dengan mata tuh. Kayak dari gurat-guratnya, dari irisnya kan. Kayak aku kira tadi, sorry yang kanan loh Kak. Oke. Karena nggak ada kayak sama dua-duanya. Kayak gitu sih. Jadi ini bedanya. Kalau ini disesuaikan dengan soket mata kita. Jadi tuh agak nggak kayak cembung bener-bener. Oke. Kalau itu yang baru. Wait. Tapi sebenarnya ada permasalahan nggak kalau misalkan kakak nggak pakai? Kayak dingin terus nggak nyaman gitu loh. Dan itu jadi bisa apa ya sih, kontaminasi gitu loh. Bisa iritasi juga. Iritasi karena langsung kena. Gitu. Aku pernah bilang sama dokter juga gitu loh. Kalau misalnya nggak pakai protesa gimana sih? Ya itu malah takutnya jadi iritasi, malah bahaya gitu sih. Terus kalau dipasang gini, wait, ini tinggal gini, terus masukin aja.
Ya. Iya. Tapi harus jadi nggak kosong gitu. Ini minus apa emang kacamatanya? Enggak harus. Nggak minus sih. Nggak minus, cuman itu ya kebutuhan biar kayak nggak kelihatan kan. Itu sih. Jadi emang nggak bisa sama persis gitu karena ya kan buatan manusia ya beda sama ciptaan Tuhan gitu. Seenggaknya bisa ningkatin kepercayaan diri aja sih kayak gitu. Okay. Tapi dengan keterbatasan yang kakak punya, pernah ngerasa nggak adil nggak sih sama hidup ini gitu? Pernah banget sih. Jadi dulu tuh ngerasa capek banget gitu loh. Kayak ngerasa Tuhan tuh nggak adil. Kenapa sih? Aku tuh dulu tuh sering banget kayak nyalahin, itu nggak baik sih. Sering banget nyalahin Tuhan gitu. Kenapa sih aku kayak gini? Kenapa sih aku beda sama yang lain gitu? Dan kenapa harus aku? Kenapa? Dan aku sekarang kayak ngerasa kalau kita ngerasa banyak tanya kenapa sama Tuhan, itu bikin kita tuh sulit buat ini apa sih namanya bersyukur. Jadi kalau kita sering tanya kenapa sih Tuhan, kenapa harus aku sih kayak gitu, justru bikin kita tuh sulit buat bersyukur. Malah kita harus semangat ya dengan Tuhan. Iya sih. Jadi pernah sih yang ngerasa capek banget, terus kok Tuhan nggak adil gitu. Gitu sih. Terus lanjut lagi, berarti aku mau nanya juga ke kehidupan kuliah. Oke. Nah, di masa-masa kuliah tuh gimana sih Kak awal mula? Itu kan tadi 17 tahun ya? Pas masuk SMA. Pengangkat. Oh, kalau pengangkatan bulan mata itu SMA. SMA. Ya. Nah, pas masuk kuliah itu berarti langsung dinotis apa sebelumnya kuliah dulu berapa lama baru beberapa ada yang mulai tahu gitu? Jadi kalau misalnya dulu kayak kalau udah dewasa atau udah dari SMA tuh nggak apa ya, teman-teman tuh ngerasa ya udah temenan aja gitu loh, nggak ada yang ngebully juga bla bla bla, lebih kayak ngerti gitu loh. Tapi kalau misalnya terjun ke apa ya TikTok gitu kan, aku main TikTok itu baru setahun yang lalu sih Kak. Dari situlah mulai baru viral di mungkin anak-anak kamu sekarang juga baru tahu sekarang baru oh ternyata mungkin ada yang kaget juga ya selama udah mau gitu. udah mau lulus baru tahu. Iya, kayak gitu sih. Oke, tapi pastinya pernah merasa insecure gak sih? Pernah banget sih. Malah justru dulu waktu mata aku masih membesar gitu loh, itu kan benar-benar gak punya temen dan sering banget yang namanya dibully. Aku sampai benar-benar capek dan kayak bener-bener gak punya temen. Aku tuh dulu sering banget yang namanya kalau curhat tuh temen aku cuman boneka sama tembok. Karena ya gimana gak ada temen buat cerita gitu loh. Dan sampai yang apa ya, dibully tuh sampai dicubit, sampai ditendang. Padahal aku gak tahu salah aku apa sih gitu loh. Dan sampai yang bikin sakit hati banget tuh aku pernah waktu itu duduk di tempat umum gitu loh. Waktu duduk sendiri langsung pada pergi. Iya kayak Nggak, itu kenapa ya? Itu coba kayak ya aku sakit hati banget gitu loh. Karena emang karena kan? Aku juga ngeliat begitu. Kenapa sih? Kenapa nggak mau biasa aja gitu loh? Karena kita juga nggak mau yang terjadi kan. Itu kan juga datang sendiri musibah itu gitu. Itu bener-bener sakit hati sih, kok sampai pergi gitu loh. Pernah juga sampai ditendang. Pernah ditendang, dicubit gitu. Pernah sampai dijauhin. Itu waktu sekolah. Waktu sekolah sampai aku tuh benci banget yang namanya sekolah. Aku nggak suka sekolah dan aku gimana caranya tuh bisa ada alasan buat bolos. Aku nggak suka sekolah karena aku nggak punya nggak ada temen. Tiap jalan tuh diledekin, kayak aku nggak tahu ya kenapa tiap jalan tuh kayak mata kodok, mata sapi gitu dong. Terus gimana ya? Berarti itu mengganggu ke ini juga dong, ke pelajarannya juga dong. Iya, lebih ke mental sih ya kali juga gitu. Tiap jalan diledekin, kayak ya nggak tahu lah, nggak suka sekolah. Sampai pernah waktu kelas 6 SD tuh coba buat bunuh diri. Kayak nggak pengen hidup gitu loh. Iya, kayak ngapain? Kayak berat banget juga dari pertemanan juga. Iya, dari begitu. pertemanan. Ya justru beratnya tuh di masa kecil sih. Masa kecil, dan pernah coba bunuh diri, kayak minum obat sebanyak-banyaknya. Kayak pikiran aku tuh overdosis terus mati gitu. Padahal ternyata ya Tuhan masih sayang aku dan masih dikasih hidup. Justru dan akhirnya kayak ngerasa oh ya udah gitu loh, emang kayak gini decision me, kalau mau temenan sama aku ya ayo, kalau enggak ya udah gitu. Dan akhirnya aku ngerasa ya cukup aja gitu, aku ngejalin SMP SMA aku dengan santai aja. Jadi ya itu, kalau kita gimana kita cara berdamai dengan diri sendiri, ya kita bisa menerima dan ikhlas atas Tuhan yang beri gitu sih. Oke.
Ya. Tapi selama ini kakak tuh ngelawannya dengan gimana sih cara apa ya, mungkin support sistemnya itu siapa sih? Sebenarnya support system yang paling penting tuh diri sendiri sih Kak. Karena percuma kayak orang-orang bilang semangat-semangat kalau dari kita sendirinya tuh ngerasa kurang, sama aja gitu. Jadi gimana cara kita tuh bisa bersyukur, bisa ikhlas atas diri sendiri, ikhlas atas Tuhan yang beri gitu, bikin kita kuat sih Kak gitu. Oke, tapi seterusnya gimana sih caranya kakak tuh mencari pikiran, merasa perbedaan itu nggak ada gitu, maksudnya ya udah jalan hidup itu senormal-normalnya aja. Karena ya jangan pernah ngerasa sendiri sih. Karena ya gimana ya, Tuhan tuh nggak bakal apa ya, nggak bakal ngasih kita, nggak bakal pengen kita jatuh, tapi gimana Tuhan itu menjadikan kita lebih tangguh gitu. Jadi ya udah Tuhan kasih keterbatasan buat kita itu tuh ya karena kita spesial gitu loh. Gitu. Jadi nggak usah ngerasa kalau kita beda, Tuhan jahat sama kita, nggak perlu. Justru Tuhan tuh ngasih ke kita karena kita spesial. Kita tuh yang dipilih dengan Tuhan gitu. Jadi aku nggak pernah sekarang pun ya ngerasa ya udah this is me kok gitu. Tuhan sayang sama aku gitu. Oke. Mungkin dari pertemanan juga aku pengen tanya, karena aku juga ngalamin ada orang-orang yang di sekeliling aku, cuman ya mereka tuh cuman datang kalau ada maunya aja. Oke. Nah, datang pada maunya gimana nih? Datang ya ada ya apa ya, bukan teman sejati gitu. Oke. Justru pernah sih. Dulu tuh kayak ngerasa teman-teman tuh temenan sama aku karena kasihan. Nah, kelihatan itu banget. Karena ada juga aku juga kan punya begitu, punya privilege gitu. Jadi cuman karena kasihan atau memanfaatkan kita, atau wah ini siapa jadi mau temenan sama kita, ada maunya kali ya. Ada sih. Dan kalau nanggepinnya mereka tuh gimana? Apa udah biasa sama mereka? Karena dari kecil juga udah punya pengalaman hidup Iya, udah biasa kayak temenan karena kasihan juga banyak gitu. Jadi lebih ngerti gimana bisa temenan yang bener-bener stay sama kita tuh, kita kelihatan kok gitu. Dan untungnya aku punya sahabat-sahabat yang selalu support aku dari bawah. Kalau waktu aku turun, waktu aku naik tuh tetap sama kita gitu loh. Gitu itu sih. paling cuma 1-2 orang ya. Iya. Tapi kalau dari keluarga sendiri gimana Kak? Support banget sih. Support banget. Dan aku ngerasa kayak kadang aku pernah bilang, ada yang bilang gitu, kamu tuh cuman aib keluarga. Sakit hati banget gak sih? Kamu tuh aib keluarga. Dan aku kayak pernah nanya sama papa, kok aku kayak gini ya gitu. Papa malu gak sih punya anak kayak aku gitu. Dan papa aku bilang, ya kenapa harus malu gitu. Justru harus bangga Kak sama kamu. Dan aku ngelihat papa aku, mama aku tuh bisa bersyukur ada aku ya karena mereka tuh selalu apa ya, ngusahain buat aku gitu. Mendengarkan. Terus kayak misalnya yang ngusahain apapun buat aku sih, usaha tentang cara mendapatin protesa kan juga karena keluarga gitu loh. Jadi ngerasa nggak sendiri kok, orang tua juga support aku gitu. Cari apa ya, buat operasi, buat cari protesa, cari tahu tentang ya itu mata palsunya itu. Kan juga dari keluarga. Oke Kak Gina, terima kasih sudah datang ke Ngobrol Asik. Aku doain semoga Gina terus semangat dan jangan pernah memikirkan orang yang di belakangnya. Terima kasih guys. Bye bye. Thank you.